Pak Brio. Ya, benar mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oh, sebentar, maaf. Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Brio ya, hari ini kita membahas tentang hal-hal yang memang harus sudah saatnya kalian ketahui ya sebagai awalan untuk pencegahan ya. Jadi apa yang nanti Bu Rina sampaikan adalah hal-hal yang harus kalian pahami sehingga kalian tidak akan lagi mencoba bahkan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, begitu ya. Oke, kita akan berbicara tentang yang namanya nafsa ya. Jadi nafsa atau narkoba. Kalau istilah narkoba, nafsa itu pasti sering terdengar ya, teman-teman ya. Narkotika, Bu. Ya, ada narkotika, ada psikotropika, kemudian ada lagi heroin, macam-macam ya. Apoteker apal, Bu, nama-nama obat kayak gitu, Bu. Banyak istilah yang kemudian sering kita dengar, entah itu berita dari TV, dari media sosial yang lain. Cuman hanya sekedar mendengar ya, oh itu narkoba tuh nggak boleh. Oh ada penangkapan oleh polisi, pecandu narkoba atau pengedar narkoba dan lain sebagainya. Enggak, Bu, diceritain sama ibuku, Bu. Ya, ada juga yang mungkin berkomunikasi dengan orang tua. Nah, hari ini Bu Rina akan coba menyampaikan tentang macam-macam ya. Apa itu yang dimaksud dengan narkotika dan nafsa, bagaimana cara mencegahnya, dan lain sebagainya. Siap ya? Nah, sebelum ke narkoba atau nafsa, mungkin Bu Rina awali dengan yang ringan-ringan dulu ya. Padahal ini yang ringan tapi juga berat sekali begitu ya. Bahaya rokok dan minuman keras. Oke, miras. Oh ya. Narkoba itu apa, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus Niki. Nanti setelah ini Bu Rina akan menjelaskan ya. Oke, kita awali dengan rokok dulu ya. Rokok dan minuman keras. Ya. Bu Rina sering misalnya pergi ke tempat-tempat umum ya, misalnya di pasar dulu ya sebelum pandemi begitu, atau di tempat-tempat yang lain. Pernah nggak kalian mengalami pengalaman yang sama seperti Bu Rina ya? Jadi waktu itu sedang duduk, kemudian ada seseorang begitu ya dengan santainya gitu ya, merokok gitu, kebul-kebul. Padahal di sampingnya itu ada Bu Rina, kemudian ada anak kecil, ada ibu-ibu yang lain lah pokoknya. Dan kami termasuk Bu Rina itu sudah menutup hidung gitu ya, menutup hidung, menutup mulut. Harusnya kan sadar gitu ya. Oh, ya? Kalau ibuku pernahnya di kereta gini, Bu, ada orang ngerokok kan, Bu. Gini, Mbak tak merokok saya, Mbak. Ya, tapi asapnya dihisap ya. Oke, gitu, Bu. Orlen. Ya, Orlen stop dulu dong. Kan Bu Rina belum selesai cerita. Masa ceritanya Bu Rina dipotong sih? Oke, nanti ya, Len. Oke. Nah, sudah merasa terganggu, Bu Rina. Bu Rina maksudnya juga menyindir gitu ya. Oh, ya Allah kok merokok? Karena kan tidak hanya yang merokok saja yang dapat imbasnya ya, tapi yang tidak merokok pun ketika menghirup kan juga terkena imbasnya. Nah, begitu ya. Sering sekali ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, apa sih rokok itu? Bahayanya apa sih? Nah, padahal di beberapa tempat, kemudian di beberapa daerah itu banyak sekali ya kita lihat flyer, baliho yang isinya seperti ini banyak ya di ruangan-ruangan. Ada no smoking itu sering sekali kita lihat. Terus stop merokok. Di rumah sakit Bu kebanyakan. Ya, terutama tempat-tempat yang vital ya untuk kesehatan. Kemudian dilarang merokok itu banyak sekali kita temukan. Berarti rokok itu diperbolehkan atau dilarang sebenarnya? Dilarang. Kalau tidak dilarang, buat apa? Buat apa membuat baliho besar? Buat apa membuat peraturan atau pengumuman yang berupa tulisan dilarang merokok dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang jelas ya. Nih, sudah ada stop. Ini no smoking pakai bahasa Inggris berarti ya. Kalau ini dilarang, kawasan dilarang merokok. Dan banyak sekali bahasa-bahasa yang lain ya. Yang insya Allah
semua orang ketika membaca pasti akan paham kan? Oh, tidak boleh merokok di situ, tidak boleh. Nah, gitu. Nah, kenapa sih kok merokok itu tidak boleh? Nah, oke, yang pertama kita kembali kepada ciptaan Allah ya. Allah itu sudah mengkaruniakan kita ya tubuh dari atas sampai bawah yang sangat sempurna dengan organ-organ yang luar biasa. Ada organ apa yang kalian ingat? Sistem organ. Masih ingat nggak? Sistem apa? Organ pencernaan, Bu. Pencernaan, paru-paru, Paru-paru berarti pernafasan dan lain sebagainya. Ya, Allah sudah memberikan kesempurnaan terhadap tubuh kita. Nah, berarti kalau sempurna itu berarti akan melaksanakan fungsi dengan baik untuk kesehatan tubuh kita. Coba, siapa yang tadi pagi bangun tidur, bersyukur, membaca doa minimal, atau minimal bilang alhamdulillah Allah sudah membangunkanku lagi di pagi ini, atau bangun tidur karena udah kesiangan langsung lari terus kemana-mana nggak sampai berdoa, belum sempat bersyukur, ada? Nah, kalau misalnya ada hari ini beristighfar ya nak ya, karena kita termasuk orang yang lalai kalau kita tidak bersyukur, dan bersyukur itu setiap saat. Bersyukur itu apa? Berarti mensyukuri nikmat Allah, karena nikmat Allah itu kan tidak pernah berhenti ya, terus setiap detik, dari mulai nafas, kemudian kita bisa makan, kita bisa bangun pagi lagi. Nah, itu termasuk sesuatu yang harus kita syukuri. Jangan lupa ya, mulai besok minimal bersyukur di waktu pagi setelah bangun tidur ya, baru melaksanakan aktivitas dengan bismillah. Oke. Lalu kenapa kok manusia itu memilih merokok ya? Berarti ketika ada manusia yang memilih merokok itu kan berarti pilihan ya. Kan tidak ada anjuran, ayo merokok. Maksudnya tidak ada anjuran dari siapapun wajib merokok atau apa begitu. Kan tidak ada. Bahkan semuanya bahkan semuanya melarang. Tetapi ada golongan-golongan manusia yang kemudian milih atau memilih sendiri, memutuskan sendiri untuk merokok. Berarti itu sengaja kan ya? Iya, dilakukan secara sengaja. Berarti memang orang itu ya sengaja merusak tubuhnya sendiri ya. Walaupun mungkin sadar bahwa rokok itu sangat berbahaya dan sangat merusak tubuh. Ada juga yang ini ya, cuek ya. Ada juga yang sudah diberitahu, sudah maksudnya dinasihati dan lain sebagainya, tapi tidak bisa berhenti. Karena apa? Kandungan di rokok itu luar biasa. Ada satu kandungan yang memang membuat si perokok itu sulit sekali untuk berhenti. Ya, yuk kita lihat yuk. Sebenarnya di rokok itu ada kandungan apa saja gitu ya. Jadi, nah ini tadi ilustrasinya ya. Ilustrasi yang sering kita lihat di sekitar kita. Banyak sekali. Ini mungkin kata-katanya masih wajar ya. Ada juga kan kata-kata yang sudah benar-benar kasar gitu, tapi masih ada yang merokok. Oke. Oke. Lanjut ya. Kursornya Bu Rina nggak bisa jalan bentar ya. Error, Bu. Oke, udah. Tadi cairan gitu, Bu. Bentar. Bentar ya, nah ini laptopnya Bu Rina kayaknya, bentar. Oke, ya semoga bisa.
Kandungan berbahaya pada rokok ya. Yang pertama yaitu tar. Tar itu apa sih? Nah, ternyata tar itu berupa kotoran pekat yang bisa menyumbat paru-paru dan sistem pernafasan. Nah, sumbatan ini menyebabkan bronkitis dan kanker paru-paru. Siapa yang masih ingat istilah bronkitis? Berarti menyerang apa, teman-teman? Ingat, Bu. Hah? Menyerang paru-paru. Betul, menyerang paru-paru, tapi khusus bagian apa? Kalau bronkitis berarti yuk bagian paru-paru. Bagian anggur-anggurnya itu. Ya, itu. Masa coba kalau anggur-anggur itu apa? Alveolus itu ya untuk pertukaran udara, oksigen dan karbon. Batang apa? Jadi dari awal ada apa itu? Berarti ada trakea. Lalu bercabang dua, namanya apa? Trakea bukanya, Bu. Bronkus, betul. Lalu bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, itu yang menyerang itu, bronkitis ya. Kemudian nah, ini dia. Jadi ini lihat teman-teman. Yang atas ini adalah kondisi yang sehat ya, bersih. Kemudian yang bawah, nah ini tersumbat oleh tadi ketika orang banyak merokok, maka lama-kelamaan bahan yang berupa tar ini akan menyumbat saluran-saluran yang ada di bronkus dan percabangan bronkiolus. Nah, bisa dilihat. Jadinya kita susah nafas, Bu. Betul, aliran udara juga akan terganggu. Dan bukan hanya itu saja, efek yang lain pun juga akan mengikuti. Nah, jika alirannya terganggu, aliran oksigen juga akan tidak lancar. Makanya bisa menimbulkan kanker, sesak nafas, dan penyakit paru-paru lainnya. Nah, itu baru tar loh. Padahal kandungan rokok itu nggak hanya tar, ada lagi kan ya? Yuk, yang sudah baca modul pasti tahu. Yang kedua, nah ini dia nih. Inilah yang menyebabkan para pecandu rokok itu susah sekali untuk berhenti ya, kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, jadi sebenarnya bisa, tapi usahanya memang harus kuat ya, niatnya harus benar-benar bulat untuk berhenti. Nikotin, nah ini dia. Nikotin itu termasuk zat aditif yang menyebabkan kecanduan. Nih, pengaruhnya terhadap apa? Syaraf, peredaran darah, mempercepat denyut jantung. Nah, kalau denyut jantung kita terlalu cepat, sehingga kerja jantung itu jadi berat ya. Jadi berat, jadi kerja jantung akan terganggu juga. Nih, efeknya banyak sekali ya. Hampir mempengaruhi semua organ tubuh yang penting. Nih, meningkatkan tekanan darah, mengecilkan saluran pembuluh darah, dan merusak sel-sel tubuh. Nah, ini baru tar sama nikotin. Masih ada satu lagi ternyata di kandungan rokok. Apa? Amonia. Ini dia, karbon monoksida. Saka tahu nama kimianya, Kak? Keren. Ya, karbon monoksida ya. Jadi zat beracun nih, jelas dia adalah salah satu zat yang beracun. Nih, dia bisa menyerap ya. Dia meresap di dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jika kita lihat dari bahan-bahannya saja sudah mengerikan ya. Bayangkan kalau orang yang merokok satu kali hisapan saja, dia sudah menghisap tar, menghisap nikotin, menghisap karbon monoksida. Masuk loh itu ke paru-paru, ya enggak? Masuk ke paru-paru. Itu baru hisapan pertama. Bahkan kalau sekali orang merokok sampai puntung rokoknya habis itu kan habis gimana, Bu? Iya, berkali-kali dia menghisap. Itu baru satu rokok. Yang pecandu berat bisa jadi dalam sehari itu bisa sampai puluhan rokok, ya enggak? Iya, ngeri ya. Burin, aku boleh bicara enggak, Bu? Oh ya, boleh. Silakan Orlen. Omku sekarang udah meninggal gara-gara itu, Bu, ngerokok. Ya, banyak banget, Bu. Iya, berarti kalau dua kotak, Bu, sehari, Bu. Sampai di operasi. Iya, berarti insya Allah teman-teman yang di sini sudah paham ya bahayanya merokok. Seperti itu ternyata. Kan kita selama ini hanya dengar, nggak boleh merokok. Kenapa? Oh ternyata kandungannya saja sudah ngeri ya. Sudah ngeri sekali. Bahan-bahannya sangat
beracun ya. Jadi kombinasi antara ketiga bahan inilah yang menyebabkan kebiasaan merokok menjadi sangat tidak baik. Makanya kan Islam tadi ya yang Pak Biro sampaikan melarang, sangat melarang karena tidak bagus untuk kesehatan dan bahkan haram kan begitu ya. Oke, paham ya berarti ya. Lanjut. Ya, itu untuk rokok ya teman-teman ya. Untuk rokok insya Allah ya, insya Allah teman-teman sudah paham. Tadi juga Mas Oron sudah menyampaikan dengan nyata ya, beberapa orang bisa meninggal karena punya kebiasaan merokok. Ya karena hidupnya tidak sehat, paru-parunya terganggu, jantungnya terganggu, sehingga menyebabkan dia sampai berakibat fatal ya, yaitu meninggal. Oke, rokok kita tinggalkan ya. Ada yang belum paham? Kalau tidak ada keinginan kalian untuk mencoba ya. Ada lah, Bu. Istighfar ya. Lanjut, yang kedua yaitu minuman keras. Sering kita sebut dengan apa, teman-teman? Miras. Miras itu berarti minuman keras. Siapa itu? Minuman keras itu bir bukan, Bu? Ya, salah satunya. Ya, salah satunya. Jadi banyak sekali minuman keras yang ternyata beredar di negara kita. Ya. Dan apa namanya? Lebih mirisnya di beberapa daerah gitu ya. Memang perlu kita ketahui memang ada yang melegalkan gitu ya. Nah, itu yang harusnya membuat kita sedih gitu ya. Melegalkan yang namanya miras ya. Karena memang kebanyakan beragama non-Islam begitu. Tapi insya Allah kalau kita sudah paham ya, tidak perlu ditanyakan lagi, boleh nggak, jelas tidak boleh dan haram. Yuk kita lihat yuk kenapa sih? Nah, iya, miras itu kenapa tidak diperbolehkan? Selain rokok saja tidak boleh, apalagi miras. Nah, miras berarti mengandung alkohol yang bersifat adiktif. Adiktif tadi apa, Nak? Kecanduan atau menyebabkan kecanduan. Sama ya, sama. Sekali minum pasti ingin minum lagi. Tadi juga sekali coba rokok pasti akan seterusnya mencoba karena ada zat adiktifnya yang menyebabkan kecanduan. Nah, di sini fungsi tubuh atau organ-organ pasti akan terganggu. Nah, kalau di sini tidak hanya organnya yang terganggu atau secara fisik gitu ya, tapi akan mempengaruhi juga perilaku. Nah, bedanya apa dengan yang rokok? Nah, mari kita lihat. Kenapa kira-kira? Kok sampai perilaku bisa terganggu? Kenapa, Nak? Karena kalau bedanya dengan rokok, jadi kalau di miras itu memang minuman yang mengandung alkohol ya, minuman beralkohol terutama etanol. Jadi ini etanol inilah yang menyebabkan penurunan kesadaran. Oke, Mas Izur bisa mute dulu enggak, Mas Izur? Mas Izur di mute dulu ya. Terima kasih. Nah, ini dia nih. Dia ada bahan yang namanya etanol. Ini adalah bahan psikoaktif yang menyebabkan penurunan kesadaran. Atau kalau sering kita lihat tuh pada apa, Nak? Pada mabuk ya, hilang kesadarannya. Jalannya udah sempoyongan ya. Kemudian ngomongnya juga nggak jelas. Ditanya apa sampai kemudian astagfirullahaladzim. Udah parah banget, Bu. Iya, udah parah sekali. Nah, kemudian kalau ada bahan-bahan seperti ini, kira-kira efeknya apa untuk tubuh kita? Pasti lebih parah ya. Nih, menimbulkan ketagihan, kemudian jelas merusak fungsi organ tubuh itu pasti. Kemudian ini nih, ada yang namanya gangguan mental ya, pasti gangguan mental organik atau GMO. Nah, kenapa? Ya karena alkohol itu merusak sel-sel syaraf pusat. Sel-sel syaraf pusat berada di mana, Nak? Kepala ya, sel syaraf pusat kita. Otomatis di otak ya, mempengaruhi otak. Nggak sadar, nah seperti itu. Jadi efeknya pun langsung ya, nggak kemudian misalnya hari ini minum, besok baru sempoyongannya besok atau mabuknya besok. Enggak, jadi langsung ya kan. Minum sekali 1 gelas itu kemudian
Nah, efeknya langsung terjadi ketika kita ketika seseorang itu. Aku boleh bilang nggak, Bu? Bu, itu kayak gitu gimana cara sembuhinnya, Bu? Nah, yuk kita lihat yuk. Oh, sudah selesai ya. Oke. Biar nggak mabuk terus, Bu. Nah, bagaimana coba kira-kira? Ya nggak usah dicoba, nggak usah minum kan begitu, ya. Jangan Ada yang mau coba ya? mencoba apapun yang memang kita sudah tahu persis itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita. Oke? Nah, oke. Silakan Orlan lagi. Kenapa, Bu? Dulu kok dibuat bir, Bu? Betul, pintar sekali ya. Nah, jadi sebenarnya itu dibuat untuk keperluan penelitian. Kan ada tuh, untuk bahan-bahan keras misalnya ada bahan-bahan pembersih, apa itu kan mengandung alkohol karena memang harus membersihkan sesuatu yang berkerak misalnya. Kan ada Tapi disalahgunakan, Bu. bahan-bahan tertentu yang tapi ukurannya, kemudian pemakaiannya juga standar. Jadi tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Bukan untuk dikonsumsi manusia, tapi digunakan untuk keperluan atau kebutuhan yang lain. Jadi bukan untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, itu disalahgunakan namanya. Iya, disalahgunakan ya. Oke. Rokok sudah, kemudian miras ya. Efeknya sangat luar biasa. Yuk sekarang yang sudah baca modul. Nah, sekarang kita masuk ke nafsa atau sering kita sebut dengan narkoba. Nah, apa toh nafsa narkoba itu? Nah, ternyata narkotika ini psikotropika, zat aditif dan obat berbahaya yang lain. Nah, kita masuk ke narkotika dulu ya. Apa itu narkotika? Jadi memang ini salah satu yang sering kita dengar ya, narkotika gitu, narkoba jenis narkotika. Nah, nanti narkotika ada jenisnya lagi, apalagi begitu. Nah, ini narkotika itu zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran atau bius, mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Yuk, yang sudah baca modul, ada di situ terdapat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35. Nah, apa saja yang termasuk narkotika? Itu loh yang ada golongan 1, golongan 2. Silakan dibuka. Ayo. Apa saja? Ada sabu, Bu. Kenapa? Yuk, halaman. Siapa yang sudah nemu? Halaman 39. Di situ. Iya, ada golongan 1. Ada kegunaannya sebenarnya ya, obat-obat seperti itu dibuat untuk keperluan pengetahuan, penelitian, medis terutama. Ini kan ada obat bius nih, nah, untuk bius, untuk menghilangkan rasa nyeri ya. Contohnya apa? Yang golongan 1 contohnya apa? Ayo. Belum ketemu? Ayo buka modul halaman 39. Nah, golongan 1. Kegunaannya untuk apa? Pengembangan ilmu pengetahuan, Bu. Lalu? Tapi ini potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Bu. Contoh? Heroin, kokain, ganja. Iya, jadi ketiga jenis ini termasuk golongan 1 yang sebenarnya digunakan untuk ilmu pengetahuan ya, penelitian. Dan karena ini memiliki potensi sangat tinggi untuk ketergantungan, berarti porsinya juga sudah disesuaikan ya dengan si peneliti tersebut, nggak sembarangan, gitu kan? Nah, lalu golongan 2 apa? Golongan 2. Pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh? Morfin. Kalau yang golongan pertama tadi resikonya sangat tinggi ya untuk ketergantungan. Nah, ini yang golongan kedua sama untuk pengetahuan tapi memiliki potensi tinggi. Nah, jadi tidak sangat tinggi tapi tinggi untuk kecanduannya. Ya, walaupun rendah, walaupun tidak terlalu tinggi, sama ya aturannya, tetap sesuai dengan kebutuhan yang digunakan, tidak sembarangan. Oke, yang terakhir golongan 3 apa?
Untuk terapi dan pengembangan Terapi umumnya tetapi mempunyai potensi ringan tergantungnya. Contohnya adalah kodein. Nah, ini dia istilah-istilah yang termasuk dalam jenis narkotika. Ganja, heroin, kokain, morfin, dan kodein. Yang paling ringan berarti yang golongan 3 ya. Nah, berarti yang golongan 1 ini yang 3 ini yang berbahaya. Nah, penggunaannya harus sesuai dengan hasil penelitian dan sesuai takaran. Oke, lanjut. Oke. Ada yang pernah lihat ganja? Ganja itu dari tanaman atau dari mana? Nah, jadi ganja itu ternyata sebuah tanaman, dia berupa daun ya, daun ganja. Nah, seperti ini. Bagus ya daunnya ya. Daunnya bagus dan kayaknya kita tuh sering menggambar daun seperti ini ya. Jadi mirip-mirip daun seperti ini. Nah, biasanya ini akan dikeringkan dulu. Nah, dikeringkan kemudian dikonsumsi dalam bentuk bubuk ya. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk bubuk dan dihirup ya, menghirup ganja. Nah, seperti itu. Wah, ngeri ya. Nah, ini di sini nggak ada sih ya. Biasanya ada di mana ya Pak Bro? Di luar Jawa ya. Di luar Jawa tuh banyak. Di daerah mana Bunda lupa. Justru malah ada yang menggunakannya dimasak ya. Tapi apa ya? Karena itu adalah dihirup pakai sedotan, Bu. Iya, jadi harus waspada. Ini kayak daun singkong ya, padahal ini bukan daun singkong, seperti daun singkong. Nah ini kita lihat yuk ganja itu seperti apa sih? Nah, tuh ganja itu tanaman perdu yang mengandung zat kimia beracun. Jadi kan memang di sekitar kita itu banyak ya tanaman-tanaman ya, yang kita sudah beberapa tahu. Ini namanya apa, manfaatnya apa. Nah ternyata harus waspada juga dengan tanaman-tanaman di sekitar kita karena ada beberapa yang beracun. Contohnya adalah ganja. Nih dampaknya nih lihat. Jika kita atau seseorang sampai ya mengkonsumsi yang namanya ganja dalam bentuk apapun, ini dampaknya seperti ini nih lihat teman-teman. Menurunkan konsentrasi dan daya ingat. Nah berarti ya kayak gitu ya, linglung, kebingungan. Pokoknya Jadi kayak kalau hidupnya dimakan itu lupa Bu nanti. ya jangan dimakan nih. Nggak usah dimakan Mbak Niki, ini tidak Nggak boleh usah dimakan. Boleh ya, ini meningkatkan denyut nadi. Nanti kalau dimakan bisa jadi Iya, lupa. ini Mbak Niki dampaknya nih, dampaknya kalau dikonsumsi itu seperti ini dampaknya, ya. Meningkatkan denyut nadi, menimbulkan rasa takut, panik, depresi, dan halusinasi. Ya, paham ya? Pernah lihat nggak orang-orang yang apa ya? Ya mungkin di TV ya, yang kecanduan narkoba atau narkotika, kan kayak gitu ya? Bingung, terus takut, tiba-tiba ngoceh sendiri, kayak gitu kan? Jadi karena konsentrasinya itu nggak ada, dia linglung karena sistem otaknya sangat terganggu. Orang gila Bu. Iya, seperti orang gila memang. Tiba-tiba takut dengan sendirinya. Itu kalau yang sudah parah banget ya. Panik, padahal nggak ada apa-apa, panik. Langsung depresi, nah ini parah sekali. Dan berhayal atau halusinasi. Oh, itu ganja. Sekarang yang kedua, kokain. Nah, sebenarnya ini digunakan untuk membius. Nah, pernah nggak kalian, dari salah satu kalian yang pernah melakukan atau pernah dioperasi? Operasi tapi mungkin tidak keseluruhan ya, misalnya bius lokal. Bius lokal itu ya, bius lokal itu tidak dibius sempurna. Oke, satu-satu. Siapa yang pernah? Ada yang mau cerita dulu? Aku disunat. Kalau kepalaku. Oh, disunat ya, anak putra disunat. Dibius dulu kan akhirnya tidak sakit atau Tapi berkurang. obat biusnya nggak suntikan Bu, kayak tisu basah gitu Bu. Oh iya. Nah itu mau dicabut gigi disuntik supaya nggak kerasa sama sekali Bu. ya, jadi memang digunakannya dalam bidang kedokteran. Fungsinya apa? Coba nih, misalnya dibayangin aja ya. Misalnya seseorang ada yang mau dioperasi misalnya, bagian tangan misalnya. Itu namanya bius lokal ya. Jadi tidak, bius lokal itu
kan ada bius lokal sama bius total. Kalau bius total itu berarti dia benar-benar dibuat pingsan atau dibuat tidak sadarkan diri. Kalau lokal hanya sebagian saja, ya hanya sebagian saja. Tapi dia masih sadar. Walaupun sadar, misalnya dia akan dioperasi tangan, tapi tangannya tidak terasa sakit karena dibuat mati rasa. Coba bayangkan kalau mau di sobek, ya Mbak Niki. Aku pernah dioperasi karena palanya bocor. Oh iya, sekarang sudah sembuh ya Mbak Niki, alhamdulillah. Oke, tuh Mbak Niki pernah dioperasi ya, kayak gitu teman-teman. Kan bisa kita bayangkan ya kalau dokter mengoperasi kita tanpa obat bius. Coba bayangkan Mas Fikri. Kita kira-kira kuat nggak menahan saat pisau itu merobek tangan kita atau merobek kepala kita? Tahan nggak dengan rasa sakitnya? Enggak akan tahan, pasti rasanya akan sakit sekali ya. Bu, mati rasa, Bu. Makanya itu dibuat mati rasa atau bius lokal sehingga kita tidak merasakan sakit bagi pasien saat dilakukan proses operasi ya. Nah, kalau obat biusnya hilang, Berapa jam Bu ngilanginnya? Macam-macam Mas Fatih ya, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tergantung dosis yang diberikan oleh dokter. Nah, gitu. Nah, kalau obat biusnya udah hilang, nah itulah baru kerasa nyut-nyut, wah itu sakit banget ya. Tapi insya Allah tidak sesakit saat kulit kita dioperasi, gitu ya. Nah, ini nih yang penting ini. Jika disalahgunakan, sama ya, nah sebenarnya efeknya hampir sama, bisa menyebabkan depresi, kejang, hingga paling parah akan meninggal dunia. Nah, itu kokain ya yang banyak sering digunakan. Nah, sekarang yang ini. Nah, sekarang yang terakhir ini tadi kan golongan pertama yang ganja, kokain sama apa? Heroin ya. Nah, kemudian golongan 2 morfin, golongan 3 yang paling rendah adalah kodein. Nah, jadi kalau morfin, heroin, dan kodein ini ternyata hasil campuran ya, hasil campuran antara tumbuhan dan zat-zat kimia tertentu. Memang sengaja diracik ya untuk kepentingan penelitian dan lain sebagainya. Nah, kalau dampaknya juga ternyata beda-beda. Dampak penyalahgunaannya, kalau morfin itu bingung, dia akan kebingungan, pingsan malah yang paling parah. Kalau heroin dia kejang, mual, dan kehilangan nafsu makan. Itu ya, kalau melihat pecandu narkoba itu kan rata-rata dia gemuk apa kurus? Gemuk, Bu. Ada yang gemuk, ada yang kurus ya. Ya, jadi tergantung dari zat apa yang dia konsumsi, dari jenis apa yang dia pakai, dari candu yang mana. Nah, karena ternyata kalau jenis heroin dia bisa menyebabkan kehilangan nafsu makan. Ya udah, dia cukup mengkonsumsi heroin misalnya ya, entah itu dalam bentuk pil atau yang lain, dia nggak akan terasa mungkin lapar, cuma tidak ada keinginan untuk makan. Nah, kan bahaya itu ya, seharian nggak makan misalnya. Karena sudah kenyang, Bu. Iya. Dan Kayak ayahku, Bu. Sistem fungsi otaknya juga sudah terganggu. Nah, kodein tadi yang golongan 3 ya, teman-teman ya. Itu paling rendah, insya Allah. Jadi efeknya gatal, depresif, dan sembelit. Nah, ini biasanya mungkin ada dalam obat-obatan tertentu ya, dengan takaran yang sesuai. Oke, sudah ya. Ini tadi jenis apa? Ganja, kokain, morfin, heroin, dan kodein. Tadi apa? Jenis-jenis? Ayo, apa tadi? Narkotika. Ini loh. Narkotika. Iya, narkotika. Narkotika itu ada ini ya, 5 yang harus kalian ketahui. Lalu kan nafsa. Nafsa itu narkotika. Lalu apa? Apalagi selain narkotika? Tadi aku tuh lihat mulut Burina tuh gerak, tapi kok nggak bunyi, aku nggak tahu. Belum selesai sholat. Kenapa ini ada apa? Ini? Gimana sih? Kenapa Burina bergerak? Kenapa, Nak? Udah ya, bisa lanjut ya. Oke, silakan yuk kita mengenal nafsa yang kedua. Kalau tadi sudah narkotika, sekarang yang kedua yaitu psikotropika. Yuk silakan dibuka lagi modulnya, halaman berapa yang sudah nemu? Nah, psikotropika ini adalah. Ini gimana?
Ini siapa ya? Putri, Azalea, ada yang bisa Bunda bantu, Nak? Di-mute dulu ya, Nak. Karena suaranya Putri masuk ke pikonnya Bu Rina. Di-mute dulu. Nah, semoga ada yang membantu di sana ya, Putri ya. Oke, Bunda lanjut ya, teman-teman. Oke, pertama narkotika, yang kedua adalah psikotropika. Silakan dibuka. Modul halaman berapa, teman-teman, yang sudah ketemu macam-macam dari psikotropika? Nah, masih halaman 39 yang bawah. Sudah ketemu belum? Itu yang di kotak tuh. Ada apa saja? Golongan 1, 2, 3, dan 4. Coba. Ya, kalau golongan 1 berarti sifatnya kecanduannya sangat kuat, lalu kuat, bawah lagi sedang, dan ringan. Yuk, contoh-contohnya. Yang golongan 1 contohnya apa? Ekstasi, amfetamin. Ya, ekstasi. Yang golongan 2. sabu Sabu dan sintetis. Golongan 3. Amorbital. Ya, ini ngetes membacanya kalian ya. Lalu yang terakhir, yang kecanduannya paling ringan, contohnya adalah Zepam. Nah, itu. Undang-undang nomor berapa, teman-teman? 1997. Nomor 5 tahun 1997. Jadi memang untuk narkotika, psikotropika itu sudah diatur oleh undang-undang ya, jenis-jenisnya. Gitu. Yuk, sekarang fungsinya apa toh psikotropika? Jelas ya, kalau misalnya disalahgunakan pasti akan berefek tidak baik. Nah, sekarang kita lihat yuk. Dalam dunia pengobatan, untuk apa sih sebenarnya psikotropika itu dan jenisnya apa saja gitu ya. Yang pertama nih, ada yang namanya depresan. Nah, kadang-kadang pasien itu kan susah tidur ya dengan penyakit-penyakit tertentu misalnya. Benar-benar tidak bisa tidur, gelisah, iya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata memang diperlukan. Kenapa kok dikasih obat tidur? Nah, jadi depresan ini merupakan penenang saraf pusat ya. Jadi seperti yaitu tadi obat tidur. Kenapa kok dokter harus memberikan obat tidur kepada pasien? Kenapa kira-kira? Agar pasiennya beristirahat ya, karena yang namanya orang sakit itu butuh istirahat. Jika seorang pasien itu benar-benar terganggu ya, tidak bisa tidur, otomatis organ-organnya juga akan capek sehingga pemulihan penyakitnya juga akan lama. Maka dari itu kan sering ya diberikan obat tidur. Tapi dokter saat memberikan obat tidur kan tidak sembarangan ya, sesuai dengan dosisnya dan akan terbangun lagi begitu, sehingga ketika terbangun si pasien ini lebih segar karena bisa tertidur ya, seperti itu. Coba jika disalahgunakan ya akan berakibat buruk ya, walaupun sekarang banyak sekali obat tidur yang dijual di pasaran ya. Hati-hati ya, seperti itu, harus dengan resep dokter. Nah, nih jika diminum akan memberikan rasa tenang, mengantuk. Nah, ini juga bisa mengurangi rasa sakit, mendurukkan saraf dan menyebabkan tidur. Begitu ya. Jadi dipakainya obat tidur itu tidak sembarangan. Nah, tidak sembarangan dipakai, bebas ya, harus dengan menggunakan resep dokter. Yang kedua, kalau pertama tadi depresan, yang kedua adalah namanya stimulan. Nah, berasal dari kata stimulus ya. Stimulus apa? Rangsangan. Kalau ini kebalikan nak ternyata. Kebalikan dari depresan. Kalau depresan tadi kepentingannya adalah agar bisa tidur. Kalau yang ini adalah justru anti tidur. Nah, gitu. Nah, jika diberikan kalau dalam proses pengobatan akan mendatangkan rasa gembira, kemudian meninggalkan rasa marah, meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan suhu tubuh serta tekanan darah. Nah, ini juga harus sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian yang terakhir, nah ini bisa yang namanya halusinogen, menimbulkan halusinasi atau khayalan ya. Jika diminum akan menyebabkan aktivitasnya meningkat ya. Nah, kemudian merasa senang, tidak mudah marah, banyak bicara dan kehilangan kesadaran. Ini juga ketika
dalam pengobatan memakai ya atau memberikan bahan-bahan seperti ini sesuai fungsinya pasti juga ada alasannya ya, dan alasan itu sangat mendasar, tidak sembarangan. Oke, itu psikotropika ya. Sekarang kalau Bu Rina tanya, ekstasi misalnya, itu termasuk psikotropika atau narkotika? Siapa yang bisa jawab? Halo. Narkotika. Ekstasi. Oke, ekstasi loh. Coba dicek lagi. Kalau heroin, narkotika atau psikotropika? Psikotropika Bu tadi Bu, psikotropika Bu tadi Bu. Yang apa, Len? Yang pertama kali Bu Rina bicara Bu. Ekstasi, ya ekstasi berarti masuk golongan psikotropika. Kalau ganja berarti masuk? Narkotika. Iya itu ya. Jadi ternyata punya jenis masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Ini fungsinya dalam pengobatan seperti ini. Jadi masa kalian harus paham gitu ya. Ternyata napsa ini digunakan memang untuk keperluan yang sesuai gitu ya, tidak untuk dikonsumsi secara mandiri tanpa resep dari dokter. Nah, jika dikonsumsi secara, makanya banyak orang yang kemudian menjualnya atau mengedarkannya secara ilegal. Nah, akhirnya kan ditangkap kan, karena itu tidak diperbolehkan ya, melanggar undang-undang itu maksudnya. Oke. Nah, yuk yang terakhir nih. Tadi kita sudah membahas rokok, miras, narkotika, kemudian psikotropika. Apalagi teman-teman, selain rokok, minuman keras, ada juga obat-obatan lain yang berbahaya. Nah, langsung saja ya. Ini obat-obatan berbahaya, artinya tidak bisa kita konsumsi sendiri ya, harus sesuai dengan aturan. Ada amfetamin, opium, dan metadon. Nah, ini pengenalan saja ya. Lalu selain obat-obat berbahaya juga ada yang namanya zat adiktif. Nah, menyebabkan ketergantungan. Oh ya, sebelum ke sini maaf, Bunda mau tanya. Di Indonesia ada salah satu badan yang mengurusi atau bergerak di bidang narkoba. Apa ya, Nak ya? Ada yang pernah mendengar? Depannya B. Ada singkatannya. Ada 3 huruf, itu badan Narkotika Indonesia, Bu. Ada Narkotika Indonesia. Mulai apalagi yang kalian ingat yang pernah dengar gitu? BIN, apalagi? Pernah dengar yang namanya apa itu ya? BNN. Nah, BNN ya salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi BNN itu singkatannya Badan Narkotika, betul ya? Badan Narkotika Nasional. Nah, jadi itu yang memang fokus untuk menanggulangi pengedar, penyalahgunaan, bahkan pemakainya, begitu ya. Nanti digrebek ya sama BNN itu. Ya, jadi sebenarnya sudah ada badan sendiri yang mengurusi, tapi kok ya masih saja banyak yang memakai ya, padahal efeknya juga sangat merugikan. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Ya ini ya. Nah ini obat-obatan berbahaya, bahan-bahannya itu bisa kita lihat contohnya. Lalu yang zat adiktif menyebabkan ketergantungan. Nah itu di modul sudah ada ya teman-teman ya. Ada sedativa, hipnotika. Yang kedua kanabinoid. Nah yang ini narkotik analgesik biasanya juga untuk obat bius ya saat melakukan tindakan operasi. Oke. Yuk sekarang bagaimana sih cara menanggulangi bahaya napsa? Jadi di situ sudah ada. Nah yang pertama jelas mencegah ya, karena mencegah itu lebih baik daripada apa? Mengobati ya. Bu Rina ada kuisis enggak? Oh, Burna belum menyiapkan kuisis, Mas. Kalau mau nanti Burna siapkan nanti, tapi tidak secara live ya. Nanti dilampirkan di Google Classroom. Yuk, prevensi itu berarti pencegahan. Bisa dimulai dari keluarga. Kayak tadi Mas Orlen sudah sering ngobrol ya dengan Mama ya. Bu Rina izin keluar. Iya, Mas Aska silahkan. Jam berapa toh ini?
Oh, sudah 9:30 ya. Oke. Oke, ini terakhir ya sebagai penutup. Oh ya, boleh Mas Aska, silakan. Nah, jadi ini Mas nih, pencegahan. Jadi memang harus dimulai dari lingkungan kita yang paling kecil, lingkungan keluarga kita. Jika kalian ada apa-apa atau sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan kepada ayah dan bunda, ya. Tidak usah bertanya kepada orang lain dulu. Tanyakan dulu kepada orang yang terdekat kita, ya. Kemudian pembinaan. Nah, kan banyak tuh warga masyarakat yang mungkin belum tahu, bahkan belum mengenal. Nanti kan jadi mudah ditipu ya. Kalau sekarang kan banyak orang-orang mengedarkan narkoba itu bukan dalam bentuk pil langsung, tapi apa? Justru kan sasarannya anak-anak ya dan remaja, permen. Nah, dulu waktu Bunda sekolah itu ada isu-isu itu loh nak, pulpen yang wangi. Nah, itu juga narkotika. Nah, jadi kalau kita hirup lama-lama bisa menyebabkan kita yaitu karena ternyata itu ada bahan-bahan narkotika ya, seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Jajan-jajan yang berwarna-warni itu ya. Nah, seperti itu. Jadi karena apa sih orang-orang kenapa kok mengedarkan narkotika? Kenapa? Ya karena keuntungannya banyak. Mereka mencari uang ya, mereka mencari uang. Jadi berbagai cara dilakukan. Oke, lalu selanjutnya adalah penindakan. Nah, ini tadi ya yang BNN tadi ya, tindak hukum terhadap produsen. Produsen itu berarti yang membuat, lalu bandarnya, pengedarnya, dan pemakainya. Oke, otomatis ketika orang yang sudah pakai harus melalui proses pengobatan, ya, pengobatan. Lalu terakhir tidak berhenti di situ, harus melalui proses rehabilitasi. Kenapa kok harus direhabilitasi? Agar tidak lagi terulang. Nah, ketika orang itu sembuh, ya sudah, dia tidak akan mengulanginya lagi, ya. Jadi ada proses pemulihan oleh pihak-pihak tertentu, ya, yang fokus menangani tentang proses rehabilitasi. Oke, bagaimana caranya menghindari nafsa? Tadi ya, gimana Bu biar kita terhindar dari rokok, miras, nafsa, obat-obatan berbahaya? Jelas yang sudah agama kita ajarkan, ya. Kalau kita beriman, kemudian kita sholat, kita mengaji, dan kita mendekatkan diri kepada Allah, itu merupakan senjata yang paling utama, ya. Karena orang yang beriman, yang dekat dengan Allah pasti akan dijaga, betul sekali. Nah, mendekatkan diri kepada Allah, itu yang pertama yang jelas harus kita lakukan pertama kali. Lalu apa lagi? Nah, setelah berdoa, nah ini dia ya, jangan sampai apa-apa yang kalian itu merasa bingung atau aku pengen tanya ini, nah tanyakan saja kepada orang tua ya. Jalin komunikasi yang baik terhadap ayah dan bunda di rumah. Oke. Lalu, nah ini juga penting. Silakan berteman dengan banyak orang, tetapi pilihlah teman yang benar-benar baik dan memiliki pergaulan yang sehat. Ya, gitu ya. Kemudian, nah ini nanti kalau kalian sudah remaja, biasanya ada penyuluhan-penyuluhan yang diadakan sekolah, kemudian di RT, dan di kecamatan biasanya ada untuk penyuluhan tentang narkoba ya untuk remaja dan lainnya. Lalu, nah jika ada di sekitar kalian orang yang memang sudah jelas terkena narkoba ya, dia pakai narkoba, terus ya sudah kita jauhi saja ya, karena orang tersebut nanti sudah ada yang ya, apalagi orang-orang yang berperilaku menyimpang. Nah, tidak hanya narkoba ya, kalau ada orang merokok, kalau ada orang minuman keras, udah stop aja. Jaga diri dan buat benteng yang kuat sehingga kalian Bu Rina, tidak kalau aku mendekat. tempat main Bu, selalu langsung ajak kenalan sama orang Bu. Langsung Ya, main bareng. Mas Firky harus hati-hati tapi ya, hati-hati saja. Apalagi dengan kenalan baru. Tapi kalau orangnya sudah jelas baik, ya kan tidak apa-apa. Oke, sebentar lagi Mas Orlan dan Hide, bentar lagi ya. Nah ini yang penting Tapi nih. Bu, selalu buat itu Bu nggak deket-deketan. Ya, oke. Nah ini yang penting, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Apalagi di masa pandemi ini ya, kalau Bu Rina kemarin sering menasihati teman-teman yang berangkat GT ya, jadi
di rumah itu minta tolong cari ya. Jadi kegiatan kalian sekolahnya itu nggak hanya vikon, kemudian mengerjakan tugas, tapi kalian juga harus mengatur waktu kalian untuk kegiatan yang positif. Yang suka nanam, dirawat. Yang suka masak, buat kreasi masakan yang kalian suka. Yang suka jahit, menjahit. Yang suka nge-game, stop. Tapi aku nge-YouTube, Bu. Aduh, Bu. Masih deh. Aku sukanya main bola tenis. Siapa itu yang suka main bola tenis? Cewek ya. Bagus itu ya, bagus Mbak Natsmi, dilanjutkan ya. Nah, khusus Kalau untuk aku yang Bu sepatu game, roda, Bu. ya Fikri ikut sepatu roda. Apalagi nih Kalau aku ya. nge-YouTube, Bu. Aku gelandang main bola, aja Bu. main game, Bu. Striker main bola, Bu. Intinya kegiatan yang positif ya, kegiatan yang bermanfaat. Nah, kalau khusus untuk game, nah yuk ini juga kalian harus berhati-hati karena game itu mengandung candu dan membuat kita kecanduan ya. Jadi harus Narkobanya, Bu. Narkoba baru, Bu. iya. Itu mengandung Narkoba zat baru. adiktif berarti ya. Silakan yang nge-game itu membuat jadwal ya. Jadwal, jadi game-nya seperlunya, tidak siang malam, pagi siang malam, sore itu nggak boleh ya, itu sudah parah berarti. Sudah jam 2, Bu. Iya. Oke, lanjut sekarang. Nah, insya Allah sudah selesai ya. Yang paling penting adalah ini nih. Nah, Bu, siapa itu? Jadi silakan. Pak Kopral, Bu. Oke, Bunda lanjutkan dulu. Setelah tadi beberapa hal ya yang sudah Bunda sampaikan, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian terima dari merokok, bahaya rokok, miras, nafsa, narkoba, apalagi banyak jenis-jenisnya ya. Itu yang paling penting sekarang adalah, nah, apa? Jangan sakit ya. Jangan sakit. Bagaimana biar tidak sakit? Menjaga daya tahan tubuh. Wih, mantap. Menjaga daya tahan tubuh. Dengan cara apa, Ide? Minum vitamin, Bu. Ya. Apakah sekedar minum vitamin? Olahraga. Ya, jangan mager ya. Setelah vikon misalnya. Jangan terus. Olahraga. Stretching setiap hari. Misalnya minimal sehari 15 menit. Dengan tadi main sepatu roda, main bola tenis, ya itu sudah bagus ya. Main game. Apa? Main game kan tidak bergerak toh, berarti nggak boleh. Jadi dong. kan bergerak, Bu. Jadi kan bergerak, Bu. Ya, tidak masuk. Maaf ya, kalau main game tidak masuk ya. Maksud Bu Rina kalau yang jangan mager ini adalah menggerakkan seluruh badan kita ya, entah itu stretching ringan atau jalan kaki dan sepedaan, sepatu roda dan lain sebagainya. Ingat, main game nggak masuk ya, maaf ya. Oke, lanjut. Apalagi kira-kira? Bu, VR Nah, disuruh ini yang kita penting. gerak terus, Bu. Coba. Aku keluar ya. Iya, Mbak Niki silakan. Begitu pentingnya buah dan sayur. Nah, Burna mau tanya. Jika setelah kalian mendengarkan materi Burna hari ini, masih ada yang nggak mau makan buah dan sayur, wah itu namanya sangat terlalu. Lalu bagaimana kalian akan menjaga tubuh kalian ya? Jika makanan-makanan ini aja kalian nggak mau, ya. Padahal Allah sudah menciptakan berbagai macam buah dan bermacam-macam sayur banyak sekali di sekitar kita. Masih ada yang nggak doyan coba? Ayo, terus bagaimana mau menjaga dirinya, ya? Nah, bagi yang suka, bersyukur ya Allah memberikan kita anugerah dengan menyukai buah dan sayur. Bagi yang tidak suka, apa yang harus dilakukan? Bukan rasanya nggak enak, berdoa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin menyukai buah dan sayur. Iya, betul. Karena apa-apa yang kita inginkan harus minta sama Allah. Ya, karena Allah Maha berkehendak. Kan yang namanya nggak suka kan sebenarnya nggak bisa dipaksa ya. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang baik, harus dipaksa. Bu, minum madu nih, Bu. Nah, ini yang terakhir nih. Siapa yang punya di rumah? Jangan lupa selalu konsumsi madu dan kurma. Aku madu sama kurma. Tidak punya kurma.
Ya, minimal madu ya setiap pagi. Buah aku punya buah. Buah harus ada yang masuk dalam tubuh kita. Oke, teman-teman. Aku tiap malam minum madu, Bu. Ya, alhamdulillah. Bu Rina juga insya Allah selalu merutinkan setiap pagi, ya. Kecuali kalau madunya harus. Oke, vitamin. Jadi ya teman-teman ya. Insya Allah sudah cukup untuk penugasan. Mohon maaf sekali Bu Rina belum sempat menyiapkan kuisis. Tapi nanti untuk penugasan bisa langsung kalian lihat di Google Classroom. Karena di modul juga tidak ada ya. Oke, begitu teman-teman. Insya Allah cukup materi yang Bu Rina sampaikan tentang nafsa hari ini. Nah, waktu Bu Rina kembalikan kepada Pak Priyo. Terima kasih. Bu Rina tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Belum. Oke, baik. Wah, lengkap sekali yang disampaikan Bu Rina tadi ya tentang narkotika dan nafsa. Ya, jenisnya ternyata beragam sekali. Nah, untuk perlu kalian ketahui, Indonesia itu sekarang statusnya adalah darurat narkoba. Apakah darurat narkoba itu? Darurat itu kalau kita bilang SOS itu loh, kalau dalam kapal, SOS itu kapal mau tenggelam itu darurat. SOS. Medan, Pak. Nah, darurat itu sudah mau tenggelam gitu. Jadi Indonesia itu kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, penggunaan penyalahgunaan narkotika sudah meluas dari anak-anak sampai orang dewasa. Oke, baik, itu yang bisa Pak Pri sampaikan. Kita belajar ini supaya kita bisa menghindarinya ya, gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Allah La ilaha illa anta wa atubu ilaika. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Dadah. Ya, besok tidak ada Vikon ya teman-teman. Silakan. Seperti akhir pekan sebelumnya, menyelesaikan tugas di pekan ini. Ya, setiap jaga kesehatan, jangan lupa. Ya, Bu Rina tutup ya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.